Salam kepada Bapak dan atau Ibu dosen serta para hadirin. Perkenalkan nama saya Inyoman Ari Darmasuta dengan NIM 1122436 dari Fakultas SITHR dengan jurusan Rekayasa Hayati. Pada video ini saya akan membahas mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok saya untuk tugas akhir dengan topik penerapan CRISPR-Cas9 untuk meningkatkan ketahanan tanaman kedelai terhadap hama. Sedikit abstrak sebelum mulai. Penelitian ini mengumpulkan data secara sepenuhnya menggunakan metode kualitatif. Jadi, pada studi ini kami mengumpulkan data-data dari penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi gen-gen yang dapat dijadikan target utama sama rekayasa genetik pada tumbuhan untuk meningkatkan resistensi terhadap hama. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, kami menemukan 3 gen yang berpotensi, yaitu Cry It Like Gene, GSMYB15, dan juga gen GMMLO. Setelah itu kami menganalisis bagaimana masing-masing gen ini dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap hama dan juga membandingkan penggunaan teknologi tanaman rekayasa untuk melindungi tanaman dari hama dibanding dengan metode konvensional, yaitu penggunaan pestisida. Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang alasan kami memilih topik ini, yaitu pertama adalah dengan yaitu potensi bahaya jika produksi pangan berkurang. Jika produksi pangan berkurang itu bisa menyebabkan masalah dengan kebutuhan masyarakat, sehingga itu merupakan suatu masalah yang sangat besar. Selain itu adalah kekhawatiran terhadap penggunaan pestisida kimia pada tanaman-tanaman pangan. Dan juga faktor yang terakhir adalah perkembangan sistem CRISPR-Cas9 sebagai teknologi gene editing atau penyuntikan gen. Terdapat beberapa rumusan masalah yang kami berusaha untuk kami jawab dari penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana CRISPR-Cas9 bekerja pada tanaman. Kedua, bagaimanakah penerapannya untuk meningkatkan ketahanan hama. Ketiga, apakah teknologi efektif. Dan juga keempat, apakah teknologi lebih unggul dibandingkan penggunaan pestisida. Penelitian ini bermanfaat untuk para peneliti-peneliti ke depannya. Penelitian ini dapat bekerja sebagai fondasi atau pendukung penelitian yang akan dilakukan ke depannya dengan topik-topik terkait. Selain itu, apabila penelitian dan teknologi di bidang rekayasa hayati ini dapat terus kembangkan, itu dapat menghasilkan tanaman-tanaman yang dengan sifat yang lebih unggul untuk digunakan di bidang agrikultur. Ini terdapat beberapa penelitian-penelitian yang kami gunakan sebagai referensi utama untuk ketiga gen yang telah kami temukan. Untuk 3 gen yang kami identifikasi, bukan temukan. Selain itu ada beberapa landasan teori yang perlu kami pahami untuk melakukan analisis ini, yaitu pertama, kami perlu memahami apa itu gene editing, yaitu modifikasi DNA lokasi spesifik, baik melalui insersi, delesi, atau substitusi gen pada materi genetik. Selain itu adalah sistem CRISPR-Cas9, yaitu sistem CRISPR-Cas9 yang digunakan sebagai alat untuk menyunting gen. Sistem CRISPR-Cas9 ini berasal dari sistem imun adaptif yang ditemukan pada bakteri dan archaea. Sistem ini tersusun dari beberapa komponen utama, yaitu pertama, CRISPR RNA yang dapat dimodifikasi dan bekerja sebagai penentu lokasi yang akan penentu lokasi target. Selain itu adalah transcription CRISPR RNA yang akan berikatan dengan CRISPR RNA untuk menstabilkannya, dan ikatan ini akan membentuk kompleks single guided RNA yang akan bekerja sama dengan protein Cas. Protein Cas itu merupakan enzim endonuklease yang fungsinya adalah memotong kedua untai DNA sehingga merangsang proses perbaikan DNA pada oleh sel. Modifikasi sekuensi DNA dilakukan selama terjadinya proses perbaikan ini. Selain mengetahui teknologi rekayasa genetika, kami juga perlu mengetahui mengenai bagaimana sistem imun tanaman bekerja. Jadi selain pertahanan morfologi dan kimiawi yang biasa diketahui,
Tanaman juga memiliki sistem imunitas bawaan yang tersusun atas sistem PTI dan ETI. Kedua sistem ini bekerja dengan mengenal molekul-molekul asing yang biasa ditemukan dari patogen. Kemampuan untuk mengenal molekul asing ini itu didapat dari keberadaan resistance gene atau gen R pada materi genetik tumbuhan. Selain itu, sistem imunitas tumbuhan bisa dibantu oleh oleh molekul-molekul persinyalan seperti fitohormon yang mencakup asam salsinat, asam jasmonat, atau etilen. Oke, jadi untuk bagaimana sistem CRISPR-Cas9 ini bekerja, pertama single guided RNA akan berikatan pada lokasi target pada DNA. Protein Cas9 kemudian akan menyebabkan pemotongan pada kedua untai DNA. Itu akan merangsang proses perbaikan. Modifikasi gen proses perbaikan itu berbeda tergantung proses perbaikan apa yang terjadi. Jika terjadi non-homologic end joining atau NHJ, modifikasi dapat dilakukan dengan membiarkan proses itu terjadi karena akan menyebabkan gen hilang atau menyisipkan gen baru selama proses perbaikan. Apabila terjadi homology directed repair, perlu disediakan donor template atau donor template yang memiliki sekuensi yang diinginkan sebagai patokan selama proses perbaikan. Modifikasi genom menggunakan CRISPR-Cas9 itu bisa bertujuan untuk menyisipkan lebih banyak gen resistensi. Karena gen R itu bersifat sangat spesifik terhadap satu molekul, gen R itu bersifat sangat spesifik terhadap satu molekul. Jadi metode ini itu bertujuan untuk menyisipkan berbagai jenis gen R untuk meningkatkan imunitas terhadap spesies hama yang lebih beragam. Selain itu adalah susceptibility gene knockout atau gen S. Gen S ini merupakan gen yang memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh hama untuk untuk membuat tanaman menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Jadi dengan mematikan gen S ini, tanaman bisa memiliki resistensi yang lebih tinggi. Selain itu adalah meningkatkan ekspresi positif imun regulator, yaitu meningkatkan ekspresi gen yang dapat meningkatkan imunitas. Jika dibandingkan dengan pestisida, tanaman hasil rekayasa ini tuh bisa bersifat lebih aman karena berdasarkan beberapa metode yang dibahas sebelumnya, itu bisa menghasilkan tanaman yang lebih resisten terhadap hama tanpa tanaman itu menghasilkan senyawa-senyawa baru. Kalau kita misalnya menggunakan pestisida bisa melindungi hama, tentu, tapi bisa saja meninggalkan zat-zat kimia yang beracun bagi manusia di tanaman yang tertinggal di tanaman-tanaman itu. Jika kami lihat dari segi biaya, pembuatan tanaman rekayasa mungkin membutuhkan biaya yang besar pada awalnya, tapi sifat-sifat yang diperoleh dari rekayasa itu bersifat herediter atau dapat diturunkan kepada generasi tanaman berikutnya. Sehingga dalam jangka panjang biaya total yang diperlukan untuk tanaman rekayasa itu bisa saja lebih murah dibanding penggunaan pestisida. Beberapa kesimpulan yang kami dapat tarik itu, pertama, CRISPR-Cas9 itu merupakan teknologi penyuntikan perkembangan CRISPR-Cas9 itu merupakan perkembangan yang sangat besar bagi bidang rekayasa genetika karena itu dapat menyediakan teknologi yang memiliki teknologi dengan targeting yang akurat dan juga lebih mudah digunakan dibanding teknologi rekayasa genetik sebelumnya. Setelah itu CRISPR-Cas9 dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama. Justru penggunaan tanaman hasil rekayasa ini bisa saja lebih unggul dibanding menggunakan pestisida. Jadi disarankan penelitian di bidang ini itu untuk diteruskan dan juga teknologi rekayasa genetik untuk terus dikembangkan. Karena potensi rekayasa genetika itu sangat besar, tidak hanya pada tanaman, mungkin saja bisa untuk merekayasa bahkan merekayasa manusia. Sekian untuk pembahasan dari saya. Terima kasih atas
perhatian. Saya ucapkan terima kasih dan, eee, saya akhiri. Saya akan akhiri.